Perkenalkan, nama aku Devi Wihono, terus NIM aku 2020-527, aku dari jurusan akuntansi. Nah, sekarang aku bakal ngajarin kalian mentoring online-nya mengenai ekonomi mikro. Oke, kalau gitu aku langsung share screen aja ya, supaya kita langsung bahas soalnya. Oh gitu, ini aku langsung mulai aja ya. Sebenarnya yang mentoring online ekonomi mikro kali ini aku tuh udah siapin banyak macam-macam soal ya. Yang pertama tuh sebenarnya ada dua macam soal. Nah, soal yang ini yang bakal aku bahas kali ini itu dari yang semester 3 kemarin. Jadi ini baru nih, yang Senin 3 Januari. Berarti baru-baru ini. Nah, nanti ada soal lagi yang bakal aku bahas. Mungkin kalau ini cukup waktunya, kalau nggak cukup waktunya, mungkin aku jelasin salah satu soalnya aja ya ke kalian. Nah, yang paling aku fokusin sih yang baru-baru ini ya, teman-teman, soal yang barunya. Oke. Mungkin aku langsung mulai aja di soal yang baru ini. Oke. Jadi di sini, oh ya, aku juga bahasnya soal esainya ya teman-teman. Kalau untuk PG-nya itu aku juga udah nanya ke yang lain, itu aku nggak dapet soalnya gitu. Soalnya mereka juga nggak di return formnya. Jadi aku cuma bisa bahas soal esainya aja. Oke, lanjut, langsung aja kita mulai. Yang pertama itu kalian nanti bakal disuruh lengkapin tabel jumlah produksi, biaya hasil penjualan perusahaan, nggak mau rugi. Ini ada tabelnya. Nah, ini aku udah pindahin ke Excel-nya. Jadi kita baca soalnya dulu ya teman-teman. Ini kita bahas di soal 1 dulu. Jadi nanti di sini kalian bakal disuruh lengkapin tabel yang kosong ini, yang titik-titik ini. Ini aku udah pindahin ke sini ya. Terus yang kedua kalian juga disuruh kalian tentuin nih dari tabel ini kira-kira ini pasar jenis apa sih? Kan ada pasar macam-macam ya, pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, monopoli. Nah, itu nanti kalian disuruh tentuin. Sebenarnya dari sini udah langsung kelihatan sih, teman-teman. Cuma nanti ini aku jelasin. Nah, terus yang terakhir kalian bakal disuruh tentukan laba atau rugi perusahaan, nggak mau rugi. Oke. Jadi di sini aku udah pindahin semuanya supaya lebih gampang aja. Ini aku langsung large aja ya, soalnya semuanya informasi di soalnya udah aku pindahin ke sini semua. Oke, jadi pertama-tama kan kalian disuruh lengkapin tabel dulu. Nah, di sini data-datanya kan banyak nih yang kosong-kosong. Nah, pertama-tama kalian harus mulai cara ngerjainnya itu mulai dari yang paling kiri terlebih dahulu di sini TVC. Karena untuk sampai ke laba total kan di sini harus ada TR min TC. Nah, berarti ini kalian harus mulai kerjainnya dari TVC. Kayaknya sih harus kerjanya urut ya. Kalau enggak kalian nggak bakal nemu takutnya. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini juga aku udah kasih rumusnya sih. Nah, kalau misalkan di sini kan kuantitinya udah dikasih tahu. Nah, di sini TVC. Nah, total fixed cost. Namanya juga TVC, total fixed cost. Berarti biaya tetap. Nah, di sini tuh cuma dikasih tahu keterangannya tuh satu aja, 160.000 biaya tetapnya. Nah, namanya juga biaya tetap. Berarti mau kuantitas apapun, kuantiti apapun, biaya tetapnya bakal tetap 160.000. Jadi di sini aku langsung masukin aja 160.000. Oke, ini aku tarik aja ke sini sampai ke bawah. Nanti ya teman-teman, kalau total fixed cost pokoknya langsung aja semuanya pokoknya 160.000. Nggak mungkin ada perubahan. Di soal mikro apapun juga gitu. Oke, langsung terus lanjut. Berarti kita lanjut ke kolom TVC yang kosong ini. Nah, kalau yang ini TVC sama TC itu berhubungan ya teman-teman. Jadi kalian juga harus perhatiin antara kedua ini. Nah, gimana sih cara dapat TVC? Nah, pertama-tama kita lihat dulu. Kalau TVC itu kan kita nggak tahu kan ya. Awalnya tuh TVC itu tertera harusnya di dalam soal. Nah, tapi di sini kenapa nggak tertera? Ya, memang sih soal itu kan memang suka aneh-aneh ya kadang. Nah, gimana supaya kita tahu TVC? Caranya di sini kan juga diketahui TC ya. Kalau kalian ingat, TC itu rumusnya adalah TVC ditambah TVC. Oke? Jadi di sini itu adalah hasil penjumlahan dari kedua ini. TVC tambah TVC gitu. Nah, kalau gitu gimana caranya supaya kita tahu besaran dari TVC ini? Coba ya sebentar aku ini dulu.
Supaya lebih gampang, ini kan di sini kosong ya. Di sini juga aku hapus dulu. Nah, di sini kan supaya kita tahu total dari TVC-nya ini, kita juga harus tahu dari TC-nya dulu. Nah, di sini kan juga ada beberapa keterangan ya, teman-teman ya. Yang di bagian sini. Di TC ini kan ada keterangan harganya TC 220. Nah, kita juga tahu di sini kita nggak bisa ngerjain urut ya. Kita kerjain yang diketahui dulu. Nah, di sini kan anggap aja mulai dari sini dulu. Nah, di sini kan TC-nya ada 220.000. Nah, sedangkan di sini TVC-nya ada 160.000. Nah, berarti untuk dapetin TVC-nya itu kalian tinggal kurangin aja. Kayak begitu. Teman-teman, kalau misalkan kalian ada bingung atau gimana, boleh langsung on mic terus nanya ya. Kayak gitu. Langsung kurangin aja. Sedangkan kalau ini, kalau kayak ini mah gampang ya teman-teman, kalian tinggal tambahin aja 160.000. Kalian tambahin 30.000 kayak gitu. Yang ini aku salah ya teman-teman, karena ini kuantitasnya 0, berarti di sini juga ininya keterangannya, oh enggak, karena ini ke TVC-nya itu 0, bukan, maksudnya kuantitasnya itu 0, TVC-nya itu sebenarnya juga harus 0, tapi kan namanya juga biaya tetap, di sini tetap ditaruh 160, tapi di sini tuh keterangannya MC-nya juga 0, jadi aku taruh dulu ya di sini 0. 0. Nah, berarti karena di sininya semuanya 0, berarti di sini kita bisa asumsiin teman-teman kalau di sini tuh biayanya juga 0. Kayak begitu. Oke, di sini tuh karena 0 ya teman-teman. Karena kalau misalkan ini 0, terus di sini nggak ada keterangan terkait, jadi kita bisa asumsiin kalau ini biayanya 0 semua. Begitu teman-teman. Terus lanjut lagi kita ke TC yang ini ya teman-teman. Kalau misalkan TC yang ini didapatnya gampang lagi, TVC tambah TVC. Oke, terus lanjut lagi yang ini juga sama, karena ini yang nggak diketahui. Ya, ada yang unik. Oke, aku lanjut kali ya. Mungkin kalau misalkan ini, kan yang diketahui itu adalah TVC. Berarti kalau misalkan yang diketahui TVC, berarti dikurang ya teman-teman. Salah, aku harusnya kurangnya dari sini. TC dikurang TVC, begitu. Sama juga kayak ini, kalau yang ini kan diketahui dua-duanya. Nah, berarti ini ditambah ya teman-teman. Ini ditambah. Terus yang di sini, kalau di sini berarti dikurang. Karena TC dikurang TVC, kayak begitu. Ini dikurang ini. Kita lanjut lagi ke sini. Ini kalau TC diketahui, kalau misalkan TC yang nggak diketahui, berarti ini ditambah. Kayak begitu. Nah, kalau misalkan ini, kan ini kosongnya di tengah, TVC-nya berarti dikurang. Kayak begitu ya teman-teman. Nah, udah kalau misalkan yang ini, kan tinggal ditambahin aja. Oke, sorry ya teman-teman, tadi aku ada ralat. Ini kan aku jelasin tadinya 0 ya. Sebenarnya karena ini fixed cost kembali lagi. Tadi aku salah, sorry. Jadi ini tetap 160. Tapi karena TVC-nya, TC-nya ini nggak ada keterangan lain, jadi kita bisa asumsiin kalau ini tuh nilainya 0. Kayak begitu sih teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau nanya, tinggal langsung ngomong aja ya teman-teman. Oke, di sini kita lanjut dulu ke MC. Kalau MC itu rumusnya di sini aku udah kasih tahu delta TC dibagi delta Q. Delta TC itu maksudnya TC 2 dikurang TC 1 terus bagi delta Q. Delta Q artinya Q2 kurang Q1 kayak begitu. Nah, kalau ini udah kita karena di keterangan soalnya udah strip, ini strip ya teman-teman. Berarti kini kita udah nggak usah cari lagi. Nah, kalau gitu gimana sih cari angka yang ini? Nah, angka yang ini dicarinya itu kalian dalam kurungin dulu yang bagian ini.
Caranya itu TC yang ini 190 kalian kurangi dengan 160.000. Terus kalian bagi sama kuantitasnya. Nah, kuantitasnya itu yang mana? Kuantitasnya yang ini. Jadi kita 25 dikurangin 0. Kayak begitu. Dapat MC-nya itu 1200 kayak gitu. Oke, mungkin sekali lagi ya teman-teman. Jadi cara dapetin MC-nya itu pertama-tama 220.000 dikurang 190.000. Kemudian dibagi sama kuantitasnya. Berarti kuantitasnya ini kita 60-nya itu kita anggap Q2. Oke. Terus kita kurangin dengan Q1-nya 25. Kayak begitu. Terus ini kita tinggal tarik aja sampai ke bawah. Kalau pakai Excel enak teman-teman. Nanti ini juga aku mungkin share jawabannya biar kalian nanti bisa pergunain pas UAS. Nah di sini kalau misalkan dari kunci jawabannya itu, ini sih nggak diminta ya teman-teman harus buletin angkanya kayak satuan gini atau harus 2 angka belakang koma. Tapi kalau dari kuncinya itu dijadiin 2 angka belakang koma. Jadi aku jadiin 2 angka belakang koma ya teman-teman. Oke. Lanjut dulu kita ke AVC. Karena di sininya 0, jadi kita hirauin aja bagian ininya. Terus kita lanjut ke yang kuantitasnya 25 ini. Nah, caranya gimana sih dapetin AVC? Nah, AVC itu caranya itu dapat TVC dibagi Q. Nah, di sini kan kita udah keterangannya udah diketahui semua ya. Jadi kalian bisa langsung itu. Divisinya ini 30.000. Kalian bagi dengan 25 kayak gitu. Nanti dapat 1.200 juga. Nah, sama juga mungkin sekali lagi aku jelasin kalau misalkan AVC itu sama rumusnya itu divisinya di sini kalian bagi dengan kuantitasnya 60. Kan kalian coba hitung-hitung di Excel dulu, gampang sih, saya tinggal kalian tarik aja ke bawah. Nanti kalian dapat hasilnya kayak begitu. Nah, sama kayak MC, ini di kuncinya itu dijadiin ke 2 angka belakang koma, kayak begitu. Kayak di sini kalau P-nya itu udah diketahuin semua ya teman-teman. Di sini di soalnya ini udah dikasih tahu semuanya 4.000 sampai kuantitas 200. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat dari data ini P-nya 4.000 semua, kalian udah bisa nebak ya teman-teman kalau ini tuh pasar apa. Mungkin kalau misalkan itu aku kasih gambaran dulu karena ini P mumpung kita dari bagian Indo. Nah, di sini aku ambil dari TSM mengajar aku dulu sih. Nah, jadi kan di sini adalah kurva permintaan dari ini adalah contoh kurva dari pasar persaingan sempurna. Nah, di sini kalau kalian lihat kurvanya, tunggu aku gedein aja mungkin. Nah, di sini kalau kalian lihat P-nya itu tuh ada di titik ini dan ini tuh mengarah ke garis ini. Nah, artinya itu P itu sama dengan, karena ini sama kan ya P-nya. P-nya tuh mau dimanapun kan sama 4.000. Nah, berarti P itu, maka ini kan lurus gitu dan ini lurus menyamping gini. Karena ini tuh artinya 4.000-nya tuh sama semua. Jadi ini sama dengan P, sama dengan D, sama dengan AR, sama dengan MR. Jadi kalian udah bisa tebak ya kalau misalkan ini pasar persaingan apa. Ini pasar persaingan sempurna. Cuman ini aku bahasnya nanti ya teman-teman. Kita lanjut dulu ke bagian yang TR. Nah, selebihnya untuk TR, AR, laba total sama laba per unitnya ini kalian udah nggak ada keterangan kayak ini, kayak keterangan kecil-kecilnya ini kalian harus hitung sendiri kayak begitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan TR itu sama dengan P dikali Q, oke? Nah, berarti di sini P-nya 4.000, kalian kalikan dengan Q. Mungkin ini udah, karena ini udah nggak ada keterangan apa-apa lagi, mungkin aku bisa large Excel aku ya. Oke, jadi di sini aku geser dulu. Kan P-nya ini 4.000, kalian kalikan dengan Q.
berarti dapat 0. Terus sama lagi, jadi TR itu rumusnya adalah P 4000 kalian kalikan dengan Q-nya itu 25. Nanti kalian bisa dapat jawabannya itu TR-nya sebesar 100.000. Oke, mungkin sekali lagi kita coba, misalkan TR-nya itu P kali Q, jadi 4000 kita kalikan dengan 60. Oke, misalkan kalian udah yakin ini jawaban ini kalian tarik aja ke bawah. Kalau misalkan nanti kalian coba hitungnya pakai Excel. Oke, lanjut deh kita move ke AR. Kalau AR itu rumusnya itu adalah TR min TC. Nah, berarti ini TR-nya udah kita ketahui. Nah, TC-nya juga udah kita ketahui ya, teman-teman. Oke, nah, tunggu sebentar, aku lihat dulu. TR min TC. Oh, berarti ini aku ada kesalahan ya teman-teman. Ini aku ada kesalahan buat rumus. Oke. Nah, seharusnya AR ini, nah yang tadi udah aku singgung, AR ini tuh kalau misalkan kalian lihat di kurva ini, di kurva pasar persaingan sempurna, kan kalian udah bisa tahu tadi P-nya sama semua. Berarti kalian udah bisa simpulin kalau itu tuh pasar persaingan sempurna. Nah, di sini kalian lihat P itu P sama dengan D sama dengan AR sama dengan MR. Nah, berarti kalian bisa simpulin kalau P itu sama dengan AR kayak begitu ya, teman-teman. Nah, berarti kalau gitu AR-nya itu tuh diisinya tuh apa? Nah, berarti mungkin ini aku pindahin ke sini. Nah, Oke, nah berarti ini AR-nya diisi apa? AR-nya diisi sama P, karena P sama dengan D, sama dengan AR, sama dengan MR. Berarti kita langsung ambil aja dari sini, terus kita tarik ke bawah. Karena P sama dengan AR ya, berarti ini P-nya sama semua 4000 dari atas ke bawah, AR-nya juga sama 4000 dari atas ke bawah. Kayak begitu. Nah, tapi ya teman-teman, pertama-tama, habis itu kita nggak bisa move ke laba per unit dulu, tapi kita pindah dulu ke laba total. Karena karena kan di sini laba per unit itu kan rumusnya harusnya AR min AC. Nah, tapi kan di sini adanya cuma AR. Sedangkan AC-nya kan kita nggak ketahui kan ya. Gimana cara atau sebenarnya bisa dicari, cuman kan lebih gampang kalau misalkan bisa pakai tabel ini, kayak misalkan bisa dibagi langsung pakai unit atau kuantitasnya. Jadi pertama-tama kita harus coba hitung laba totalnya dulu, nanti kita bagi per unitnya, baru kita dapat laba per unit. Oke, mungkin kalau aku ngomong kayak gini bingung, jadi kita langsung aja hitung laba totalnya itu pertama-tama TR. Nah, TR kalian kurangi dengan TC. Minus 160.000. Ini nggak apa-apa ya teman-teman, minus. Karena berarti ini bukan laba, berarti ini rugi. Tapi kita lihat dulu juga teman-teman yang lainnya itu gimana. Kita lihat TR, kita kurangin dengan TC. Masih minus ya teman-teman. Nah, coba kita lihat yang bawahnya lagi. Nggak apa-apa teman-teman kalau misalkan ini minus, nanti tiba-tiba ini plus, itu nggak apa-apa. Memang ada tabelnya kayak gitu. Soalnya nanti juga kita bakal pilih laba rugi perusahaan yang paling maksimum itu berapa. Begitu. Jadi harus banyak pilihan juga. Nah, di sini TR-nya itu adalah 240.000. Ini kita kurangi dengan TC-nya. Segini. Nah, udah mulai plus ya teman-teman di sini. Nah, coba ini aku tarik aja ke bawah, sama aja ya teman-teman, ini rumusnya TR dikurang TC intinya. Oke, berarti kita udah dapat ya teman-teman ya. Laba totalnya gimana? Nah, seperti yang aku bilang, laba per unitnya ini bakal jadi lebih gampang teman-teman dicarinya kalau kalian udah tahu laba totalnya. Nah, gimana carinya? Kalian nggak usah ikutin rumus ini ya, ini kayak untuk pengetahuan kalian aja. Kalau misalkan nanti tiba-tiba AC-nya diketahui, nah kalian bisa nih kurangin langsung. Tapi kan di sini di contoh soalnya itu AC-nya nggak diketahui, jadi ini beda kasus. Jadi caranya gimana kalau ini? Caranya itu laba total dibagi dengan kuantitasnya. 0, pasti ini 0.
Oh, ini 0 ya teman-teman. Nah, terus ini juga sama. Laba total kalian bagikan dengan kuantitasnya. Maka jadi laba per unit kan teman-teman. Ini jadi laba keseluruhannya. Kalian bagi menjadi unit kayak begitu. Makanya dapat laba per unitnya. Oke, lanjut lagi. Sekali lagi kita coba. Berarti ini 20.000 untuk laba totalnya. Kalian bagi dengan kuantitasnya. Dapat segini 333,33. Nah, ini sama aja dari atas sampai bawah. Ini aku jadi tarik aja ke bawah. Kayak gini ya teman-teman, seperti yang aku bilang, ini aku nggak tahu dimintanya harus dibulatin secara full atau gimana. Cuman yang itu harus 2 angka belakang koma. Nanti kalian lihat aja dimintanya gimana. Atau kalian mau bulatin secara full juga nggak masalah sih sebenarnya. Oke, berarti di sini kita udah lengkap ya teman-teman ya tabelnya ya. Kita udah isi semua, makanya kita bisa lanjut ke soal yang B. Aku lanjut dulu. Ya, di sini adalah perusahaan nggak mau rugi tersebut menghadapi pasar jenis apa. Nah, dari tadi kan udah aku singgung, kalau misalkan P-nya sama, AR-nya itu sama, berarti dia menghadapi pasar persaingan sempurna. Oke, aku di sini langsung gedein aja lagi ya, karena juga udah nggak ada soal lagi. Maksudnya keterangan soal yang perlu dilihat. Nah, jadi kalian bisa nulis, nanti kalau misalkan ditanya ini jawabannya, perusahaan nggak mau rugi tersebut menghadapi pasar persaingan sempurna. Karena apa? Karena karena rumus yang ini, ingat yang kurvanya itu, kurva yang ini yang udah aku kasih lihat, karena D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Ini nggak harus urut ya teman-teman, kalian boleh misalkan AR sama dengan MR sama dengan P sama dengan D, itu bebas. Kayak kalian gini sama, yaitu sebesar 4.000. Ini ya teman-teman pembuktiannya, ini 4.000, ini 4.000, kayak begitu. Nah, kemudian kalau misalkan kalian masih belum yakin nih, ini bener nggak sih pasar persaingan sempurna? Nah, kalian bisa caranya kayak begini. Kalian bisa hitung MR pada saat Q-nya itu, ini harusnya salah teman-teman. Ini harusnya Q1-nya. MR pada saat Q1-nya itu 202. Kalian coba ambil dari sini, Q1-nya 202. Terus ini Q2-nya itu sama dengan 200, kalian ambil yang bawahnya ini. Ini kita cuma mau buktiin doang sih teman-teman, apa benar sih ini pasar persaingan sempurna. Nah, jadi caranya itu MR pada saat Q-nya 202, kalian ambil dari tabel kuantitas yang ini, Q1-nya 202, terus Q2-nya 200. Nah, nanti kalian masukin rumusnya, sebentar aku nanti. Nah, nanti kalian masukin rumusnya itu adalah TR2 bagi Q2 dikali TR1 dibagi Q1. Maka ini cara pembuktiannya ya teman-teman. Atau sama aja sih delta TR bagi delta Q, itu sama aja kok teman-teman. Nah, ini jadi berarti kita ambil TR2-nya itu di Q2 yang 200 itu. Nah, kita lihat, mungkin aku kecilin dulu, kecilin dikit ya teman-teman, supaya gampang. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita bisa lihat, ini aku geser dikit. Oh, ini double. Oke, maksudnya itu TR2 dikali TR1 dulu. Berarti kita cari dulu TR2-nya. Oke. Berarti di sini sebentar ya teman-teman, aku gedein. Nah, kalau gitu kita cari dulu TR2-nya di Q2-nya itu di mana? Ini kan TR2. Nah, sedangkan kita mau cari dulu yang nih. Berarti di sini ada TR2-nya itu 800.000. Nah, TR1-nya berapa? TR1-nya itu atasnya ya teman-teman. Karena 202-nya itu adalah Q1 yang udah kita tentuin di syarat ini. Nah, terus habis itu untuk Q2 Q1-nya yang udah kita tentuin ya teman-teman, kan tadi Q2-nya kalian maunya 200. Nah, sedangkan Q1-nya itu kalian maunya 202. Nah, ini kalian kurangin aja, nanti kalian bakal dapat hasilnya sebesar 4.000. Kayak begitu teman-teman. Nah, kalau misalkan hasilnya 4.000, artinya benar teman-teman kalau ini adalah pasar persaingan sempurna. Karena kan ini 4.000, hasilnya sama kan teman-teman, sama P yang di sini sama AR yang di sini.
Berarti ini pasar persaingan sempurna. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalau misalkan kalian masih nggak yakin, kalian bisa coba lagi di kuantitas yang lainnya. Kayak di sini, MR-nya saat ini berarti Q2. Ini Q2-nya itu 195, terus Q1-nya itu adalah 180. Oke. Kayak begitu ya teman-teman. Nah, berarti ini kita coba lagi. Ini kalian mau cobain kuantitas manapun itu juga bisa ya teman-teman. Asal bawahnya itu kalian jadiin Q2, atasnya kalian jadiin Q1. Kayak misalkan 134 ini kalian mau bandingin sama 99 itu bisa juga. Atau enggak 60 kalian mau bandingin sama 25 itu juga bisa. Asal yang bawahnya ini kalian jadiin Q2, atasnya kalian jadiin Q1. Kayak begitu teman-teman. Kalian ambil dua kuantitas gitu. Oke, jadi di sini kita langsung mulai aja. TR2 di 195 itu yang mana? Nih 195, TR-nya di bagian sini itu ada 780. Kita pindahin ke sini 780. Kemudian Q2-nya tadi yang udah kita tetapin 195 dan di sini. Kemudian ini dikali ya teman-teman sebenarnya, cuman ini rumusnya gini. Sebenarnya ini dikali TR2 dikali gitu ya teman-teman. Oke, jadi sebenarnya ini aku yang salah tulis rumus di sini. Harusnya TR2 kurang TR1 dibagi. Oke, nanti ini aku benerin ya teman-teman. Yang benar tuh ini. Jadi nanti di sini TR1-nya itu kan tadi Q1 ya kalian udah tetapin 180. Kemudian di sini TR1-nya kalian bisa lihat ada 720. Nah, Q1-nya udah kalian tetapin di sini ada 180. Nah, berarti di sini 780 dikurang 720.000 dibagi 195 kurang 180. Nanti kalian dapat sebesar 4.000. Nah, berarti artinya terbukti benar ya teman-teman. Karena 4.000 ini kan yang udah aku bilang lagi, P itu 4.000, AR-nya juga 4.000. Nah, berarti kan sama ya. Berarti ini bisa dibilang pasar persaingan sempurna. Kayak begitu ya teman-teman. Mungkin ini aku ada salah rumus, nanti aku benerin ya teman-teman. Begitu ini jangan dilihat dulu. Nanti deh ini. Oke, lanjut. Ini aku kelarin dulu. Nanti kalau misalkan ada yang mau nanya, silakan aja ya teman-teman. Di sini yang ketentuan terakhir tuh kalian diminta tentukan laba atau rugi perusahaan nggak mau ruginya. Nah, gimana sih cara tentuin laba atau ruginya? Nah, kan kita udah cari di tabel ini ya, kalian udah cari laba totalnya, laba per unitnya. Berarti kalian tinggal ambil aja. Nah, kira-kira kalian ambilnya di mana? Kalian cari di bagian laba maksimum yang paling terbesarnya ya teman-teman. Kalian perhatiin di kolom laba total ini. Kalau kalian lihat di bagian ini angka yang paling besar itu mana? Laba yang paling besar itu mana? Laba yang paling besar itu ada di angka ini ya teman-teman. Ada di angka 410. Ini aku tandain aja kuning. Bobotin. Oke. Nah, berarti di sini kalau kalian misalkan lihat laba maksimumnya ada di 410 sebesar 410 dengan kuantitasnya itu 195. Nah, berarti di sini kalian bisa buat nanti kata-katanya laba maksimum perusahaan terjadi saat perusahaan memproduksi kuantitasnya itu 195 dengan laba maksimalnya itu sebesar 410.000 yang paling gede ya. Terus sama dengan laba per unitnya, tinggal ambil aja dari sebelahnya 2102,56. Kayak begitu teman-teman. Lanjut dulu ke soal di nomor 2. Oke, jadi kan tadi aku juga udah benerin rumusnya. Rumus yang benernya ini ya teman-teman, kalau mau buktiin ya, TR2 kurang TR1, Q2 kurang Q1. Yang benar ini ya teman-teman. Oke, mungkin untuk pembahasan yang soal yang satu ini udah kelar ya teman-teman.